Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benedikta Eka Putra. Saya dengan NRP 20422510555. Saya dari Departemen Teknik Instrumentasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa persoalan matkul Pancasila sebagai penugasan ETS. Berikut jawaban dari beberapa persoalan yang tersedia. Saya akan menjawab persoalan nomor 1. Nomor 1 ini saya akan menganalisis perkembangan e-sport dari sudut pandang Pancasila sebagai dasar dari pengembangan iptek. Perkembangan e-sport menunjukkan kemajuan ilmu, teknologi, atau iptek di bidang hiburan dan olahraga digital. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan dan tindak kecurangan dalam game online. Kali ini saya akan menganalisis dari perspektif Pancasila dengan 5 sila Pancasila. Baik, dari sudut pandang sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa, pemain harus tetap mengingat nilai moral dan tidak menjadikan game sebagai hal yang melalaikan kewajiban beribadah, atau istilahnya kita terlalu asik nge-game sehingga melalaikan kewajiban beribadah. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bermain game harus menjunjung sportivitas dan tidak boleh berbuat curang. Selanjutnya, sila ketiga atau Persatuan Indonesia. E-sport ini bisa dijadikan ajang untuk mempererat persatuan seperti saat Indonesia berprestasi di kancah internasional dalam bidang olahraga digital. Selanjutnya, sila keempat, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama mengatur e-sport agar berkembang sehat dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua kalangan ini berhak mengakses dan berpartisipasi dalam e-sport, tapi tetap dengan batas dan aturan yang adil. Kesimpulan yang bisa ditarik dari soal nomor 1, e-sport ini boleh berkembang, asal tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, keseimbangan antara hiburan dan kewajiban. Sekian, lanjut ke soal nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab persoalan nomor 2, yakni solusi untuk menghindari sikap tidak jujur ketika pembelajaran daring. Belajar dan ujian dari rumah atau daring ini memang membuat beberapa atau sebagian siswa tergoda untuk tidak jujur. Namun, sebagai mahasiswa, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, kita harus menanamkan kejujuran pada diri sendiri. Kita harus sadar bahwa nilai yang bagus tanpa usaha itu tidak ada artinya, karena ujian itu merupakan tolak ukur seberapa paham kita terhadap materi yang diujikan. Selanjutnya, nomor 2, membuat jadwal belajar yang lebih disiplin agar tidak terburu-buru saat kita ujian. Untuk nomor 3, kita dapat meminta bimbingan dosen atau teman jika tidak paham materi daripada mencontek. Selanjutnya ada gunakan teknologi dengan bijak, hanya untuk mencari pengetahuan, bukan untuk curang. Jadi kita dapat mengambil referensi dari internet, tetapi tidak ketika ujian, sehingga kita dapat menambah pengetahuan melalui teknologi. Yang terakhir ada tanamkan nilai tanggung jawab, karena kejujuran adalah bagian dari karakter pelajar Pancasila. Kesimpulan yang dapat ditarik, sikap jujur dan tanggung jawab harus dijaga meskipun belajar dari rumah, karena nilai sejati bukan dari angka, tapi dari usaha dan kejujuran kita sendiri. Lanjut ke soal selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut saya, pelaksanaan sistem politik di Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara aturan memang sudah benar. Di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat seharusnya menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, dan wakil rakyat di pemerintahan ini seharusnya bertugas untuk menjalankan keinginan rakyat sesuai dengan Pancasila, terutama pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun dalam praktiknya sendiri masih ada hal yang belum sesuai. Beberapa bukti nyata, misalnya masih ada politik uang dalam pemilu atau pilkada. Banyak calon pemimpin di Indonesia ini yang membeli suara agar menang, bukan karena kemampuan individu tersebut atau niatnya untuk membangun bangsa.
Aspirasi rakyat pun belum sepenuhnya didengar. Kadang keputusan pemerintah atau DPR tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan rakyat kurang dilibatkan dalam prosesnya. Dan yang terakhir ada kasus korupsi yang masih sering terjadi di kalangan pejabat dan wakil rakyat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran itu dan tanggung jawab dari Pancasila belum diterapkan dengan baik. Jadi, bisa saya simpulkan bahwa walaupun sistem politik di Indonesia ini sudah mengikuti aturan yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum sempat sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Menurut saya terorisme dianggap sebagai ancaman bangsa Indonesia karena bisa merusak keamanan, persatuan, dan kedamaian masyarakat. Paham terorisme sendiri biasanya bersifat radikal dan tidak toleran, menganggap pendapat atau keyakinannya paling benar, menolak perbedaan. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Akibat dari terorisme sendiri bisa yang pertama, menimbulkan rasa takut dan korban jiwa di masyarakat. Yang kedua, memecah belah persatuan Indonesia dan menimbulkan kebencian antar agama atau antar suku. Hal ini bisa disebut provokator. Nomor 3, ada merusak nama baik Indonesia di mata dunia. Jadi, terorisme ini berbahaya karena tidak hanya menyerang secara fisik, tapi juga menghancurkan semangat persatuan dan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar Pancasila. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan nomor 5. Menurut saya, perbedaan pendapat tentang vaksinasi COVID-19 bisa dilihat dari sudut pandang Pancasila sebagai sistem etika, yaitu pedoman dalam bersikap yang sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa. Dari sisi yang mendukung vaksinasi atau pro, hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Vaksinasi membantu melindungi kesehatan diri sendiri dan orang lain karena mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua ada dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program vaksinasi dilakukan agar semua warga tanpa membeda-bedakan mendapat perlindungan yang sama dari COVID-19. Istilahnya, semua warga berhak mendapat vaksinasi COVID-19 secara adil dan merata. Sementara dari sisi yang menolak vaksinasi atau kontra, biasanya didasari oleh rasa takut, kurangnya informasi, atau keyakinan pribadi. Namun, jika penolakan dilakukan tanpa dasar yang jelas dan bisa membahayakan orang lain, maka hal ini tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial dalam Pancasila. Jadi, dari perspektif Pancasila sebagai sistem etika, vaksinasi seharusnya dipandang sebagai tindakan moral yang baik karena bertujuan untuk menjaga kesehatan bersama, melindungi sesama, dan menciptakan keadilan sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.